Nah, saya kira ini perlu dijelaskan kepada umat kita bahwa agama apapun agamanya itu selalu mengajarkan perdamaian, mengajarkan cinta kasih, mengajarkan kasih sayang gitu ya. Nah, dalam bahasa yang sederhana di setiap atau di berbagai pertemuan selalu saya sampaikan kepada teman-teman saya bahwa kita harus kembalikan agama kepada norma sebenarnya. Apa norma sebenar agama itu? Tentu norma yang sebenarnya agama itu adalah mengajarkan kedamaian. Tidak ada agama itu mengajarkan konflik, mengajarkan peperangan. Saya kira tidak ada. Tuhan kita ini tidak sekejam itu. Tidak mungkin Tuhan kita itu nyuruh kita ini berperang kepada sesama manusia. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberikan sedikit ulasan berkaitan dengan tanya jawab yang terjadi antara peserta sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI tahun 2021 dengan Bapak Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qomas. Ada 6 orang pendeta yang bertanya kepada beliau tentang beberapa hal yang penting. Sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan ulasan, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Kita akan buka saat ini ruang untuk bertanya atau memberikan tanggapan bagi 3 orang. Bapak Ibu yang hendak bertanya, menyampaikan pertanyaannya bisa menyampaikannya lewat kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand sehingga dapat kami berikan kesempatan. Sudah ada 1 orang yang menyampaikan pertanyaannya lewat kolom chat, Bapak Dr. Arnold dari Gereja Masehi Injili di Sangir di Talaut. Pak Menteri, beberapa tahun terakhir ini kita melihat menguatnya gerakan-gerakan radikalisme di negara kita, seperti yang diperlihatkan oleh beberapa kelompok yang cenderung radikal. Mohon tanggapan Pak Menteri atas keadaan ini. Ya, saya mungkin salah satu orang yang tidak mempercayai bahwa ada sebagian orang ya mengatakan bahwa terorisme, ekstremisme itu tidak memiliki agama. Saya tidak mempercayai itu. Pasti memiliki dasar agamanya. Kalau kita misal melihat ISIS gitu ya, melihat Al-Qaeda yang dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya selalu menggunakan metode teror dan ekstremisme, itu apa yang kita lihat? Tentu agama yang dijadikan sebagai dasar. Nah, saya kira untuk situasi seperti ini menunjukkan bahwa sebagian dari umat kita ini memang belum memahami benar ajaran agamanya. Ini tugas berat bagi para tokoh agama. Karena di semua agama itu pasti memiliki potensi untuk radikal, memiliki potensi untuk menjadi ekstremis gitu. Di semua agama, bukan hanya di Islam gitu, di agama lain juga pasti ada potensi gitu umatnya untuk melakukan tindak-tindakan yang radikal dan terorisme gitu. Nah, ini kalau harus menunjuk siapa yang harus disalahkan, saya kira yang disalahkan ya kita semua. Sebagai tokoh panutan, bagaimana kita kurang atau belum berhasil dalam melakukan didikan kepada umat kita. Bisa jadi memang di Islam misalnya, kalau kita melihat dalam ajaran Islam, iya memang ada ajaran-ajaran Islam yang mengajarkan untuk berperang gitu. Tetapi tentu ada bagian lain yang lebih banyak yang sebenarnya mengajarkan kedamaian. Kalau di Islam, setahu yang saya tahu ya di Islam, itu kan proses kenabian Nabi Muhammad itu ada 23 tahun kurang lebih. Dalam 23 tahun itu hanya sekitar 8 kali Nabi melakukan perang. Artinya apa? Ada masa panjang di luar perang yang isinya tentang kasih sayang, tentang perdamaian, tentang cinta kasih yang tidak dipahami oleh umat. Sehingga umatnya menangkap 8 hari yang perang ini. Nah, saya kira ini perlu dijelaskan kepada umat kita bahwa agama apapun agamanya itu selalu mengajarkan perdamaian, mengajarkan cinta kasih,
mengajarkan kasih sayang gitu ya. Nah, dalam bahasa yang sederhana di setiap atau di berbagai pertemuan selalu saya sampaikan kepada teman-teman saya bahwa kita harus kembalikan agama kepada norma sebenarnya. Apa norma sebenar agama itu? Tentu norma yang sebenarnya agama itu adalah mengajarkan kedamaian. Tidak ada agama itu mengajarkan konflik, mengajarkan peperangan. Saya kira tidak ada. Tuhan kita ini tidak sekejam itu. Tidak mungkin Tuhan kita itu nyuruh kita ini berperang kepada sesama manusia. Tapi jika ada kondisi-kondisi tertentu, ya itu kan bisa ada, saluran damainya itu selalu ada. Di dalam kisah-kisah kenabian kita, itu juga kita temui bahwa perang itu menjadi jalan terakhir. Nah, repotnya bagi sebagian orang, perang itu jadikan jalan utama gitu, duluan gitu. Jadi kalau di Islam itu ada dikenal sebuah qaul itu, sebuah dalil, iskariman aumut syahidan gitu. Jadi hidup bermakna atau mati syahid. Dan ini dimaknai bahwa ya mati syahid itu berperang dengan mereka yang berlawanan keyakinan. Itu dimaknai sedangkal itu. Padahal kalau kita bicara soal iskariman au mustahidan itu seharusnya dimaknai bahwa ini inspirasi, bahwa orang itu harus berbuat baik. Berbuat baik itu jihad, kan begitu. Nah, sebenarnya pemanahan-pemanahan ini menjadi tugas dari tokoh agama seperti kita semua, saya kira, untuk menyampaikan kepada umat bahwa agama, apapun agamanya, itu diturunkan untuk niat-niat kebaikan, untuk membuat tata kehidupan, tata peradaban yang lebih baik, bukan menghancurkan peradaban. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Menteri untuk jawabannya. Ada 2 orang yang mengangkat tangan di ruang Zoom. Kami akan berikan kesempatan kepada keduanya. Yang pertama Pendeta Demianus Ice dari Gereja Masehi Injil di Halmahera, dan yang kedua dari Bapak Jetroson Rense dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Kepada Pak Demianus dulu, dipersilakan. Saya Pak Menteri ada 2. Dalam pembahasan tadi saya mendengar ada 2 istilah yang dipergunakan. Yang pertama secara internal ada istilah supaya kita inklusif, dan yang kedua ada moderasi beragama. Saya kira 2 istilah ini memiliki kesamaan, tetapi barangkali menurut Pak Menteri ada spesifikasi. Yang kedua, saya merasa tertarik dengan jargon atau pernyataan Bapak ketika ada pertemuan dari anggota MPH PGI, di mana Bapak mengatakan bahwa Bapak adalah Menteri semua agama. Saya punya usul ini barangkali tidak terlalu penting, tetapi mungkin juga terlalu sederhana. Bisakah nomenklatur Menteri Agama itu kita ubah, kalau berkenan di bawah kepemimpinan Bapak, bukan lagi Menteri Agama Republik Indonesia, tetapi Menteri Agama-agama, apakah bisa? Terima kasih Pak Menteri. Ya, baik. Jadi ini soal istilah saya kira ya. Ya, soal inklusi dan moderasi ini memang nanti kita akan jelaskan Pak. Kita akan sampaikan roadmap-nya tentu kepada seluruh pemuka agama untuk diteruskan kepada umat. Insya Allah besok, mudah-mudahan besok kita sudah bisa selesaikan ini roadmap dan penjelasan soal istilah-istilahnya. Jadi supaya saya lebih komprehensif dalam menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon bersabar, 1-2 hari ini kita akan selesaikan. Yang kedua tentang nomenklatur untuk merubah, sebenarnya kan ini juga lagi soal bahas. Sebenarnya kalau berubah menjadi nomenklaturnya berubah, misalnya Menteri Agama-agama, tapi perilakunya hanya untuk didedikasikan hanya untuk satu agama saja juga nggak ada gunanya. Daripada kita repot-repot merubah nomenklatur yang pasti prosesnya akan panjang, mending ya biarkan seperti ini, tetapi komitmen dan substansi kebijakan dan apa yang dikerjakan ini memang bermakna untuk semua agama. Saya kira demikian jawaban saya. Terima kasih Pak. Pendeta Jetroson Rense. Baik, terima kasih Bu Moderator. Yang saya hormati Pak Menteri Agama, saya dari Sulawesi Tengah, Tentena Poso, menyampaikan selamat pada Pak Menteri untuk tanggung jawab yang suci ini. Yang kedua, harapan kami ada energi baru dalam penanganan radikalisme di Poso. Memang ini pergumulan Pak Menteri, 12 tahun pendekatan penanganan radikalisme di Poso adalah operasi keamanan. Harapan kami di tangan Pak Menteri, kiranya pendekatan lebih banyak pada pendekatan program-program dari Kementerian Agama
dan operasi keamanan akan bersifat mendampingi atau di backup dari belakang. Ini harapan kami, dan kami di sini di Poso Pak Menteri terus bersatu tokoh-tokoh agama, menjalin silaturahmi dan berupaya untuk terus memberi penguatan soal kerukunan beragama di Sulawesi Tengah dan khususnya di Kabupaten Poso. Demikian Pak Menteri, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Memang benar ya, soal radikalisme di Poso ini saya kira bukan salah pendekatan, bukan, tetapi pendekatan keamanan menjadikan seolah-olah menjadi satu-satunya pendekatan yang dilakukan di Poso. Kami sudah mencoba melihat itu meskipun tentu dengan kacamata yang terbatas ya. Kita sudah melihat persoalan di Poso ini dan di daerah-daerah lain sebenarnya, terutama di 3T, daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. Ini 3 daerah yang menurut saya juga rawan berkembang suburnya paham-paham radikalisme dan terorisme. Oleh karena itu kami sudah menjalin kerjasama baik dengan aparat keamanan ya, baik dengan polisi, TNI maupun Badan Intelijen Negara untuk bersama-sama melakukan sebuah gerakan yang komprehensif gitu terhadap penanganan kelompok-kelompok radikal dan teror ini, agar penyelesaian terhadap kelompok-kelompok ini, meskipun saya tahu ini tidak mudah karena yang bermain banyak faktor kenapa mereka menjadi radikal, menjadi teroris itu juga tidak sedikit. Oleh karena itu ya ini perlu kerja keras dan komprehensif. Jadi tidak bisa hanya penanganan secara pendekatan keamanan saja, tidak mungkin. Pendekatan secara agama saja juga susah. Jadi saya kira ini harus dilakukan bersama-sama, sinergi, dan mudah-mudahan dengan begitu maka gerakan-gerakan kelompok teror, terutama yang kita tahu kekejaman mereka yang ada di Poso itu hanya 12 orang, tapi begitu memberikan ancaman yang luar biasa bukan hanya kepada perdamaian di Poso, tapi juga peradaban umat manusia. Saya kira ini akan sangat merusak, karena kita tahu kelompok-kelompok ini memiliki tim publikasi yang luar biasa, berjejaring dan sangat luas. Jadi kami membaca misalnya, apa sih yang diinginkan kelompok teror ini? Tentu yang diinginkan pertama adalah mengganti negara ini dengan negara yang mereka kehendaki. Kalau kelompok di Poso, mereka ingin mendirikan negara Islam. Dan tentu ini kita harus lawan bersama-sama. Karena apa? Karena Indonesia ini merdeka bukan hanya perjuangan umat muslim saya kira, bukan hanya orang Islam saja yang berjuang memerdekakan negeri ini. Yang memerdekakan negeri ini ya Islam ya tentu ikut berjuang, kemudian tentu ada umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu semua saudara-saudara kita dan ikut berjuang. Oleh karena itu mereka juga memiliki hak yang sama atas negara ini. Saya selalu katakan bahwa tidak ada Indonesia jika tidak ada Islam, tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama-agama lokal, tidak ada. Indonesia itu dibangun karena keragaman seperti ini. Jadi kalau hilang salah satu saja, atau katakan menganaktirikan salah satu dari mereka yang dulu ikut berjuang bersama-sama memerdekakan negara, ini itu bukan Indonesia namanya. Itu Indonesia ini yang milik bersama sudah. Ini penting untuk kita masukkan dalam kesadaran kita masing-masing. Jadi agama menjadi satu faktor. Kemudian ada faktor lagi tadi pengen merubah negara ini menjadi negara Islam. Ada faktor keyakinan beragama, ada faktor ekonomi mungkin, ada faktor pendidikan, macam-macam ada faktor ini yang kemudian kita coba bedah bersama-sama dan membagi tugas. Jadi siapa nanti akan menyelesaikan keamanan siapa, yang urusan agama siapa, yang urusan pendidikannya siapa. Jadi saya kira sekali lagi bahwa penyelesaian ini harus dilakukan secara komprehensif. Secara sederhana kami yang di Kementerian Agama memiliki pandangan bahwa penyelesaian kelompok-kelompok teror, kelompok radikal ini ada di 3 hal. Yang pertama dari sisi hukum dan politik. Ini harus selesai, hukum harus tegas, politik harus clear. Tidak boleh politik yang kemudian memanfaatkan gitu ya, kelompok-kelompok teror ini sebagai cara untuk menarik simpati sebagian orang agar memilih atau berpihak pada kepentingannya. Tidak boleh. Hukum harus tegas, politik harus clear. Yang kedua soal sosial ekonomi. Sosial ekonomi itu di dalamnya tentu ada agama dan bagaimana ekonomi ini adil, berkeadilan, dirasakan oleh semua warga negara. Yang ketiga, harus ada strategi kebudayaan. Nah, 3 hal ini harus dilakukan bersama-sama. Nanti kita akan mendeskripsikan ini dan kemudian membagi tugas sesuai dengan kemampuan dan
keahlian masing-masing yang selama ini menurut pandangan saya mungkin sudah melakukan, Kementerian Agama sudah melakukan, Kementerian Dikbud sudah melakukan, Kementerian Perekonomian, TNI, Polri, BNPT, dan seterusnya gitu ya, sudah melakukan, tetapi ini tidak pernah disinergikan dalam sebuah gerakan, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri dan kita tidak menyelesaikan persoalan. Saya kira demikian Pak Pendeta, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Menteri. Kita masih ada waktu, izinkan saya merangkum beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat dari 3 penanya, namun menanyakan hal yang kurang lebih sama tentang izin pendirian rumah ibadah. Pendeta Paulus di PGIW Kalbar bertanya tentang SKB 2 Menteri yang seringkali dijadikan dasar oleh kelompok-kelompok intoleran untuk menutup rumah ibadah, Pak. Jadi Pendeta Yakob juga menanyakan izin mendirikan gereja, dan Pendeta Helman bertanya apakah di masa kepemimpinan Bapak izin ini akan lebih mudah diperoleh. Demikian Pak, mungkin bisa ditanggapi dulu Pak. Ya, tentu kita berkomitmen untuk itu. Jadi untuk mempermudah setiap umat beragama atau kelompok umat beragama untuk mendirikan tempat ibadahnya. Tapi yang perlu kita ketahui bersama, ini juga terkait dengan pemerintah daerah, komitmen pemerintah daerah. Kalau di Kementerian Agama tidak perlu diragukan lagi, pasti kita akan melakukan kerja-kerja yang itu bisa mempermudah bagi setiap umat beragama atau kelompok umat beragama untuk mendirikan tempat ibadahnya. Karena itu penting, tempat ibadah ini penting. Jadi kita perlu, pemerintah harus memfasilitasi. Nah, pekerjaan beratnya adalah menyelesaikan beberapa faktor-faktor yang selama ini menjadi penghambat atas kesulitan mendirikan tempat ibadah. Tentu banyak faktornya, bisa jadi karena faktor soal tadi ada pemahaman yang tidak toleran atau mungkin komitmen pemerintah setempat yang tidak clear soal pendirian tempat ibadah, dan bisa jadi ada oknum-oknum sendiri di Kementerian Agama yang membuat perizinan ini sulit. Nah, terkait SKB 2 Menteri, Bapak Ibu sekalian, kita sedang kita kaji SKB 2 Menteri ini, karena secara kekuatan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat gitu, yang decisif, yang asertif itu tidak ada SKB 2 Menteri ini. Jadi agak sulit untuk ditegakkan lah begitu kira-kira. Nah, ada 2 pemahaman atau ada 2 pendapat yang berbeda terkait SKB 2 Menteri ini. Di satu sisi SKB ini akan ada yang minta untuk dikuatkan, dan di sisi yang lain sebaliknya minta di drop saja SKB 2 Menteri ini. Nah, kita sedang kaji Bapak Ibu sekalian, kita sedang kaji mana yang terbaik untuk kehidupan umat beragama. Jika memang ada pasal-pasal misalnya, kalau dipertahankan ya, jika ada pasal-pasal yang sekiranya jadi hambatan umat beragama untuk mendirikan tempat ibadah, ini akan kita drop atau kita perjelas gitu, kita tambahin gitu agar kita ini semakin mudah dalam menjalankan ibadah, dan termasuk di dalamnya adalah mendirikan tempat-tempat ibadah. Dan sebaliknya, jika ini harus di-drop, kemudian apa cantolannya ya, apa pegangan buat kita untuk mendirikan tempat-tempat ibadah. Nah, tentu ini juga harus diatur. Tidak boleh, menurut pandangan saya, bisa jadi saya keliru, tidak boleh bahwa pendirian tempat beribadah itu tanpa aturan, tidak boleh. Saya kira tetap harus diatur. Tentu diatur ini bukan dalam kerangka mempersulit, bukan. Sekali lagi, mengatur ini bukan dalam kerangka mempersulit, tetapi kerangkanya adalah memfasilitasi. Jadi ini yang harus kita bedakan saya kira. Dan saya bersama seluruh jajaran berkomitmen untuk melakukan ini. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf karena saya harus sudah ditunggu dari BPK Bapak Ibu sekalian untuk meeting entry siang ini, janji jam 12 tadi, saya kira sudah lewat. Baik Pak. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 6 orang pendeta, dan bagaimana Bapak Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memberikan jawaban. Menurut saya ini merupakan satu kondisi atau keadaan yang memang sedang terjadi dan dialami oleh bangsa dan negara kita ini. Dan tentunya tidak boleh terus-menerus didiamkan.
Atau barangkali selama ini sudah ada langkah-langkah konkret, tindakan-tindakan nyata yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, termasuk yang berkaitan langsung dengan apa yang ditanyakan oleh para pendeta ini. Tapi kita rindu ke depan supaya siapapun yang bersangkut paut dalam mengurusi hal-hal yang ditanyakan oleh para pendeta ini semakin efektif, semakin efisien, maksimal dan optimal dalam menjalankan tugasnya dengan satu sinergi yang baik. Itu yang menjadi harapan dan doa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa bagian penting yang ditanyakan oleh peserta sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI. Yang pertama berkaitan dengan menguatnya gerakan radikalisme. Bapak Ibu Saudara, Bapak Menteri Agama memberikan jawaban yang lugas. Dan tentunya karena memang konteks pertemuan dalam sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI, berarti pemimpin-pemimpin gereja ada di sana, tokoh-tokoh agama Kristen ada di sana, maka Bapak Yakut Khalil Kaumas memberikan penekanan supaya ada kontribusi atau peranan fungsi yang lebih efektif dan efisien dari para tokoh agama untuk menangani menguatnya gerakan radikalisme. Bapak Menteri Agama menjelaskan siapa yang akan disalahkan. Tentu kita semua. Ini merupakan satu sikap pemimpin yang gentle, yang berani mengatakan bahwa memang masing-masing kita yang masih kurang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Saya pikir sosok pemimpin yang punya pandangan seperti ini sangat perlu, daripada mencari-cari kesalahan orang lain. Yang salah adalah ini, itu, si ini, si itu, si ini, si itu. Lebih bagus kita introspeksi diri. Apa kontribusi, apa sumbangan, apa yang menjadi aksi nyata yang kita sudah lakukan berkaitan dengan menguatnya gerakan radikalisme yang sedang terjadi. Saudara, saya sedikit memberikan catatan dalam perspektif kekristenan karena memang saya orang Kristen. Kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai pemimpin gereja atau ketua sinode, pemimpin-pemimpin dalam keagamaan, khususnya dalam konteks kekristenan, harus bisa menerjemahkan Alkitab itu secara kontekstual. Jangan sampai kita salah mengajarkan bagian-bagian dari ayat tertentu, kita lepas dari konteksnya. Sebagai contoh, sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Yakut Khalil Kaumas, memang ada saat-saat tertentu di dalam kitab suci, bahkan di dalam kitab suci agama Kristen pun ada di sana saat-saat peperangan dalam konteks raja-raja yang ada di Israel. Ada peperangan, tidak bisa dipungkiri. Tapi jangan sampai ayat-ayat tersebut dimengerti dan dipahami secara sempit. Kenapa? Karena ternyata progresifnya firman itu sangat jelas terlihat dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Di perjanjian baru apalagi Paulus mengatakan perjuangan kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Musuh kita bukan lagi sesama manusia. Musuh kita adalah roh-roh jahat, iblis, setan yang coba untuk merongrong, merusak, bahkan mengganggu rencana Allah yang ingin dinyatakan di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Ini penting. Jadi jangan sampai mengartikan firman Tuhan itu secara membabi buta. Kita tidak bisa melihat konteks apa sesungguhnya yang dimaksud ketika ada satu bagian firman Tuhan berbicara begini, di bagian lain berkata begini. Bagaimana kaitannya dengan konteks kekinian, konteks kehidupan kita sekarang ini? Itu diperlukan hati yang arif dan bijaksana, diperlukan hikmat dari Tuhan. Sehingga jangan sampai membabi buta mengartikan sebuah ayat secara harfiah. Sehingga
mengimani, mempercayai sesuatu yang salah, yang sebetulnya bukan bagian dari nafas firman Tuhan itu sendiri. Dan tentunya agama manapun tidak pernah ada yang mengajarkan peperangan, permusuhan, kebencian. Yang diajarkan adalah bagaimana perdamaian tercipta, terwujud, terrealisasi, terlaksana dalam kehidupan konteks berbangsa, bahkan juga dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini secara global atau internasional. Yang kedua, menteri agama yang ada sekarang tentunya bukan hanya menteri agama tertentu. Misalnya, bukan hanya menteri agama Kristen, bukan hanya menteri agama Islam, dan seterusnya. Tapi menteri agama adalah menteri untuk semua agama. Dan di dalamnya harus bisa bertindak arif, bijaksana, berhikmat, serta adil. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antara satu dengan yang lain. Karena memang kita di negara ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Bapak Yakut Khalil Komas mengatakan, mesti kita bangun satu sikap yang inklusif. Berarti menggaungkan ayat-ayat firman Tuhan yang benar-benar merangkul seluruh kemanusiaan. Sekalipun memang tidak bisa kita pungkiri, ada ayat-ayat yang eksklusif di dalam setiap agama yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Contoh, misalnya, satu ayat yang sering dikutip oleh saudara-saudara kita, umat muslim. Apa itu? Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Berarti selain Islam tidak diridhoi. Ada pengertian pemahaman yang seperti itu. Itu sah-sah saja karena merupakan sumber datanya dari kitab suci Al-Quran yang dipercayai oleh saudara kita Islam. Kita menghargai itu. Keeksklusifan dari ayat itu kita hargai. Dalam konteks kekristenan, firman Tuhan berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ayat yang sangat eksklusif. Jalan, kebenaran, dan hidup tidak mungkin sampai ke sorga, tidak mungkin sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tetapi jangan karena adanya ayat-ayat yang eksklusif melupakan ayat-ayat yang inklusif. Contoh, saya bacakan untuk kita. Misalnya, Roma pasal 12 ayat 18. Dikatakan demikian, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini ayat yang inklusif. Hidup dalam perdamaian bukan hanya dengan sesama yang punya keyakinan yang sama atau agama yang sama. Tapi hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, melintasi batas etnis, suku, ras, golongan, agama manapun. Nilainya inklusif, berlaku untuk semua orang. Berikutnya, dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35, dikatakan demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Memang ada di sini catatan, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi bangsa manapun yang takut akan Tuhan, mengamalkan kebenaran, berkenan kepada Tuhan. Sekalipun masih bisa digali dan dieksplorasi, takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran yang mana maksudnya. Tetapi saya sampai saat ini masih tetap percaya. Ada nilai-nilai yang holistik, nilai-nilai yang menyeluruh, yang bisa berlaku bagi semua orang. Memang Yesus Tuhan Juru Selamat itu adalah konteks keyakinan, kepercayaan Kristen. Harus diberitakan, yes, harus diberitakan. Tapi bukan dengan cara-cara yang tidak elegan. Itu maksudnya. Berikutnya, di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 9 dikatakan begini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa damai. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ternyata kita sebagai orang Kristen, kehadiran kita harus membawa perdamaian kepada semua orang tanpa dibatasi oleh batasan apapun, termasuk dibatasi oleh agama tertentu. Amin, saudaraku.
Oleh karena itu, mari kita gaungkan ayat-ayat yang inklusif di tengah-tengah kita berbangsa dan bernegara, tanpa harus menghilangkan ayat-ayat yang eksklusif. Dalam konteks kita berrelasi dengan orang lain, ada landasan firman Tuhan yang meyakinkan kita untuk berrelasi dengan orang lain secara baik, dengan kasih, dengan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Berikutnya yang ditanggapi oleh Bapak Menteri Agama Pak Yakut Khalil Qomas berkaitan dengan penyelesaian radikalisme di Poso. Saya pikir masukan dari beliau sudah sangat tepat. Bagaimana supaya seluruh perangkat pemerintah yang terkait dalam penyelesaiannya bekerja secara bersama-sama. Tidak satu yang ditonjolkan, yang lain dinafikan atau dibuat jadi terbelakang. Sangat bagus. Saya tidak perlu mengomentari hal itu. Berikutnya berkaitan dengan izin pendirian rumah ibadah, menyikapi adanya SKB 2 Menteri. Saya pikir apa yang dijelaskan oleh Bapak Yakut Khalil Qomas sudah sangat jelas dan terang benderang. Hanya tugas kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat beragama, mari kita doakan supaya beliau tetap dalam jalur yang benar untuk menegakkan keadilan, adanya rasa kebersamaan, adanya toleransi yang terus semakin bermutu, berkualitas terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Kiranya ulasan singkat saya ini dapat menjadi satu pemikiran bagi kita untuk ke depan bangsa kita semakin maju, semakin baik, dan di dalamnya ada kasih persaudaraan dan toleransi yang semakin berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.